Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nisfu Asrul Sani, Eskom MSc, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa STTL Angkatan 40, Prodi Teknik Manajemen Industri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan gagasan atau ide tentang perancangan sistem otomasi PUT atau permintaan untuk terima berbasis web di Koarmada 2. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu PUT. PUT merupakan singkatan dari permintaan untuk terima berupa form permintaan bekal dari Satkai atau KRI ke Depo Pusat Dopus. Maksudnya adalah Satkai yang membutuhkan bekal untuk mendukung operasional berupa material, alat, peralatan, perlengkapan perorangan, konserven, alat makan atau kemaliwan, bahkan sparepet KRI dengan melaksanakan PUT di Dopus Bektim atau Dopus Bekbar, di mana bekal sendiri adalah material yang diperuntukkan guna melengkapi, memelihara, mengoperasikan dan mendukung satuan-satuan TNI Angkatan Laut, di mana material bekal tersebut dapat rusak, aus, habis atau hilang dalam pemakaian sehingga perlu disediakan penggantinya. Kondisi saat ini adalah yang pertama, sistem permintaan bekal atau PUT masih manual, yaitu dengan menggunakan belangko kertas. Yang kedua, belum adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk pelaku logistik di Armada 2. Kemudian yang ketiga adalah panjangnya birokrasi memperlambat arus pergerakan informasi dan material. Yang keempat adalah lambatnya pembuatan laporan untuk proses permintaan barang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tingkat akurasi laporan serta penyimpanan berkas masih berbentuk dalam hard copy. Berikut ini adalah mengapa alasan permintaan PUT diajukan oleh Satkai atau KRI. Yang pertama adalah hard organik atau pemeliharaan yang bersifat organik yang dikerjakan oleh ABK kapal itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah harmen, pemeliharaan menengah. Yang ketiga adalah hard depo, pemeliharaan tingkat depo pusat. Yang keempat adalah pemasangan instalasi baru. Kemudian untuk dasar PUT, yang pertama adalah LK, laporan kerusakan dari masing-masing KRI. Yang kedua adalah Sprindis, surat perintah dinas dari Mabes Angkatan Laut. Yang ketiga adalah PP atau PB, perintah pendahuluan untuk berlayar atau melaksanakan operasi. Yang keempat adalah telegram. Berikut adalah estimasi waktu yang diperlukan untuk satu kali PUT apabila PUT tersebut terdukung. Yang pertama, mulai dari KRI sekitar 3 hari, kemudian belangko PUT dibawa kepada satuan maksimal 1 hari, kemudian dilanjutkan ke Disharkap, dalam hal ini Kasubdismat, estimasi waktu sekitar 1 hari, kemudian dilanjutkan ke Dopus, estimasi sekitar 3 hari, kemudian apabila terdukung barang akan diterima KRI. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk PUT yang terdukung membutuhkan estimasi sekitar 8-9 hari agar barang tersebut atau suku cadang tersebut diterima oleh KRI. Hal tersebut merupakan kendala bagi KRI yang akan melaksanakan operasi atau perbaikan yang bersifat menengah atau depo, di mana KRI hanya diberikan waktu yang sedikit untuk
menyiapkan kapal tersebut melaksanakan operasi atau melaksanakan pemeliharaan. Selanjutnya adalah estimasi alur PUT apabila tidak terdukung. Dapat dilihat dari KRI 3 hari, kemudian di satuan 1 hari, kemudian di Disharkap selama 1 hari, di Dopus 3 hari, kemudian kembali lagi belangkunya ke KRI 1 hari. Kemudian belangku tersebut, belangku tidak ada persediaan, dikembalikan lagi ke satuan selama 1 hari, ke Disharkap 1 hari, kemudian dilanjutkan ke Slok selama 1 hari, kemudian ke Dismatbag untuk dilaksanakan pengadaan. Untuk estimasi pengadaan tergantung pada besar kecilnya barang yang diadakan. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan kelemahan sistem PUT saat ini adalah yang pertama, proses membutuhkan waktu yang lama seperti yang kami jelaskan tadi. Yang kedua, membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Yang ketiga, belum ada integrasi di antara badan-badan perbekalan khususnya di Koarmada 2. Yang keempat, proses pencatatan masih menggunakan kertas dan manual. Hal itu yang dapat menyebabkan waktu PUT sangatlah lama. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi PUT yang terhubung, sistem informasi logistik, dan saling terintegrasi. Dari permasalahan tersebut, kami merumuskan untuk merancang suatu prototipe sistem otomasi PUT yang akan membantu pelaku-pelaku logistik dalam hal pengurusan permintaan untuk terima. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu otomatisasi. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Kemudian otomatisasi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik untuk memberikan kemudahan komunikasi formal dan informal, terutama apabila berkaitan dengan komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Sistem otomatisasi perkantoran sendiri ditafsirkan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan perasaan seperti dokumen dan komunikasi elektronik lainnya antar individu ataupun antar organisasi. Adapun tujuan otomatisasi sendiri adalah yang pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, yang keempat mengurangi pengeluaran biaya pekerjaan. Kemudian kondisi yang diharapkan dari kami sebagai pelaku logistik di lingkungan Koarmada 2 adalah dengan integrasinya database yang ada di lingkungan Koarmada 2, terutama di bidang perbekalan, maka hal tersebut dapat memangkas birokrasi sehingga dapat mengoptimalkan kemajuan teknologi serta memangkas biaya dan tenaga kerja manusia. Selain itu, proses PUT juga akan menjadi lebih singkat dan kesamaan database yang diberikan juga meminimalisir kesalahan yang terjadi karena faktor kelelahan atau kelalaian tenaga manusia. Berikut adalah perancangan flowchart aplikasi PUT. Sebenarnya untuk prosedur sama seperti yang kami jelaskan tadi untuk yang manual. Pertama dari KRI, kemudian dibawa ke satuan, kemudian dibawa ke Disharkap, selanjutnya dilanjutkan ke Dopus. Di Dopus terdiri dari Daldia, Daluar, Panbek, dan Dalma, kemudian kembali lagi ke KRI apabila terdukung. Hanya saja apabila sudah menggunakan aplikasi PUT tersebut,
untuk form atau bahan dasar PUT yang berbentuk kertas sudah tidak terpakai lagi, atau secara halus menggunakan data informasi atau database dari aplikasi PUT tersebut. Kemudian rencana tools yang akan kami pakai adalah, yang pertama untuk servernya adalah Apache Web Server XAMPP 5.2 karena bersifat universal dan sudah didukung oleh Windows. Kemudian karena Apache sendiri memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigur atau diautentikasi. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik GUI yang memungkinkan penanganan server menjadi lebih mudah. Kemudian untuk bahasa pemrograman kami menggunakan PHP 5.5 karena bahasa pemrograman tersebut lebih stabil dan pemrograman web server site yang bersifat open source. Kemudian database yang kami pakai adalah MySQL karena bersifat free, kemudian kapasitasnya juga lumayan besar dan lebih dinamis. Dan yang keempat, untuk metode yang kami pakai adalah metode Kanse Engineering karena metode tersebut lebih cocok untuk menerjemahkan perasaan customer atau pemakai selama menggunakan aplikasi. Selanjutnya kami mencoba membandingkan perbandingan desain antara PUT manual dengan PUT yang sudah berbentuk aplikasi, di mana proses yang pertama adalah pencatatan dan penerimaan bekal atau pengeluaran bekal di PUT manual dilaksanakan secara manual, ditulis manual. Untuk yang PUT aplikasi sudah masuk di dalam database secara otomatis. Kemudian untuk proses yang kedua, pengurusan PUT untuk yang manual dilaksanakan secara manual, dilaksanakan oleh tenaga manusia, Caraka atau Dinas Luar KRI. Namun untuk yang PUT aplikasi sudah otomatis berjalan sendiri tanpa diawasi oleh tenaga manusia. Kemudian untuk yang proses ketiga, posisi dan keterangan PUT. Untuk PUT manual, untuk mengetahui posisinya, Caraka atau Dinas Luar selalu membawa atau mengawasi PUT tersebut. Namun untuk PUT aplikasi sudah otomatis dan sudah ada notifikasi di server masing-masing. Kemudian untuk proses yang keempat, pengisian belangko PUT apabila PUT manual diisi sendiri oleh Caraka secara manual, untuk PUT aplikasi diisi secara otomatis. Selanjutnya proses yang terakhir, yang kelima, untuk pengarsipan PUT apabila PUT manual dilaksanakan pengarsipan secara manual. Untuk yang otomatis atau yang aplikasi, untuk pengarsipan PUT sudah otomatis diarsip. Jadi kesimpulannya adalah keseluruhan aplikasi PUT baru yang dirancang lebih baik dari proses PUT manual yang digunakan saat ini. Dari perancangan aplikasi PUT tersebut didapatkan manfaat yang pertama bagi Satker dan Dopus, kegiatan pengajuan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran bekal untuk memberikan dukungan logistik terhadap satuan pemakai dapat terlaksana dengan cepat dan efektif. Yang kedua, bagi TNI Angkatan Laut dapat memperbaiki sistem administrasi yang sudah ada menjadi lebih baik dan juga lebih cepat. Kemudian secara umum, yaitu penghematan kertas dapat terwujud, tenaga manusia dapat diminimalisir, birokrasi yang panjang dapat dipersingkat, kemudian resiko human error dan resiko kecurangan serta kehilangan material dapat dihindari. Berikut adalah tampilan input data bekal yang akan di PUT secara manual dan tampilan
input data bekal yang di PUT secara otomatisasi. Untuk yang secara manual, ditulis secara manual, mulai dari peminta kepada Dopus, kemudian nama bekal, nomor bekal, NN dan NSN, kemudian kode Satkai, semua ditulis secara manual. Namun untuk yang sudah otomatisasi, lanjut diketik di aplikasi tersebut nama bekal, kode barang, kemudian part number, kode pabrik, tipe barang, satuan, batas stok minum, dan stok di dalam KRI. Setelah ditulis atau diketik di aplikasi tersebut, apabila bekal sudah diterima, sudah otomatis tersambung dalam web atau server sebagai penyimpanan barang. Demikian paparan perancangan sistem otomatisasi PUT permintaan untuk terima berbasis web di Koarmada 2. Kurang lebihnya kami selaku pemapar memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati saudara. Sekian, terima kasih. Mohon saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.